Nomor 16, Budi bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang terus berkembang. Pimpinan perusahaan mengumumkan pengenalan teknologi baru yang akan mengubah cara kerja semua karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan menyajikan latihan-latihan soal untuk SJT, UPPPG, dan sesuai dengan per indikator. Ini adalah part yang kedua, dan untuk part sebelumnya silahkan cek di SKZ Education. Oke, sebelum mulai, semoga rekan-rekan semuanya yang akan melaksanakan UPPPG dimudahkan, dilancarkan, dan lulus mendapat sertifikat pendidik. Oke, di sini sistem pengerjaannya. Jadi nanti saya akan sajikan indikator, setelah itu akan disajikan contoh soalnya, dan silakan Bapak Ibu kerjakan, dan nanti saya akan sajikan jawaban yang benar. Jadi untuk SJT ini adalah Situational Judgment Test, di mana kita dituntut untuk menjadi orang yang cepat, tepat, dan akurat dalam mengambil keputusan. Jadi semakin banyak kita berlatih, maka akan mempermudah kita untuk menentukan jawaban yang tepat. Oke, mari kita mulai. Aspek subkompetensi adalah demokratis, subindikatornya sikap saling menghormati pendapat orang lain. Jadi harus diingat ini subindikator itu. Jadi ketika ada soal-soal tertentu kita harus lihat kira-kira ini mengarahnya kemana. Bisa jadi misalkan ke demokratis, ke keadilan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Nomor 1, Anda sebagai pemimpin tim sedang memimpin rapat untuk merencanakan program pelatihan baru. Seorang anggota tim menawarkan ide yang berbeda dari mayoritas. Bagaimana Anda akan menanggapi? Oke, silahkan dilihat dulu dan dibaca. Setelah itu pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah B ya, menghargai ide tersebut namun mencoba membujuk agar mengikuti mayoritas. Nah, kita bahas nih. Yang satu, yang A, menjelaskan mengapa ide tersebut tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ini juga kurang tepat karena kita tidak ada unsur demokratis di sini. Ya. Jadi ketika ada orang berpendapat berbeda itu tidak apa-apa. Gitu. Memilih ide tersebut tanpa mempertimbangkan pendapat mayoritas ini juga kurang tepat karena di sini ada kata-kata tanpa mempertimbangkan pendapat mayoritas. Meminta anggota tim tersebut untuk tetap diam, nah ini juga kurang tepat. Ya. Jadi tidak ada unsur demokratis. Nah ketika 3 opsi ini kurang tepat maka B lah yang paling sesuai dan paling tinggi nilainya. Nomor 2, seorang anggota tim memiliki ide kreatif, tetapi gaya presentasinya kurang menarik. Bagaimana Anda menyampaikan umpan balik tanpa merendahkannya? Jadi memberikan umpan balik tapi tidak merendahkan. Silahkan dipilih dulu jawaban yang tepatnya. Oke, jawaban yang tepat adalah menyampaikan umpan balik secara pribadi dengan memberikan saran perbaikan. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya nih. Menyampaikan umpan balik tanpa merendahkan ya. Jadi kita harus memberikan umpan balik. A, mengabaikan gaya presentasi dan fokus pada isi ide. Oke, di sini yang menjadi kurang tepatnya kan di sini ada masalah nih. Presentasinya kurang menarik. Berarti otomatis kita memberikan umpan balik tentang isi presentasinya juga dan gaya presentasinya. Menyuarakan kritik terhadap gaya presentasi secara terbuka. Nah, ini kenapa kurang tepat? Kalau di tempat umum kita membahas hal misalkan seperti gaya presentasi kurang baik, itu kurang etis karena takutnya menjatuhkan mental anggota tim itu. Meminta anggota tim tersebut untuk meminta bantuan presentasi dari orang lain juga di sini kurang tepat
karena seolah-olah si anggota tim ini dia tidak mampu gitu. Ya, jadi langkah yang paling baik ya kita berikan umpan balik dengan harapan dia bisa melakukan perbaikan gitu. Sebetulnya itu. 3. Dalam diskusi kelompok tentang program pelatihan baru, seorang peserta menyuarakan kekhawatiran bahwa program tersebut mungkin terlalu intensif. Bagaimana sikap yang tepat untuk menunjukkan sikap saling menghormati? Oke, diskusi kelompok ya. Silahkan dipilih dulu jawaban yang tepatnya. Oke, di sini ada menyuarakan kekhawatirannya. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Ya, mendengarkan kekhawatiran dengan serius, memahaminya dan mencari solusi bersama. Jadi tadi kan ada diskusi kelompok, terus ada seorang peserta menyuarakan kekhawatiran. Oke, nah kira-kira seperti apa nih? Kenapa B dan C atau D kurang tepat? B mengabaikan, nah ini sudah jelas kurang tepat ya. Kita unsur empatinya itu sebagai ketua tim atau sebagai anggota tim itu kurang bagus ketika kita mengabaikan ide orang gitu. Berarti tidak ada unsur saling menghargainya di sana. Menyuarakan ketidaksetujuan tanpa memberikan alasan yang jelas. Nah, ini bagus, cuman alasannya sih yang kurang tepat. Ya, tidak jelas. Menegur peserta tersebut secara terbuka di depan kelompok. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Jadi memberikan teguran, memberikan kritik yang istilahnya tidak membangun atau menjatuhkan di depan orang itu sangat tidak disarankan. Maka otomatis dari semua opsi, jawaban A yang paling tepat. Seorang atasan langsung, Anda memberikan umpan balik yang kritis terhadap kinerja Anda dalam proyek terbaru. Bagaimana sikap yang tepat untuk menunjukkan sikap saling menghormati? Oke, di sini seorang atasan dan mengkritik kita secara langsung nih tentang kinerjanya. A. Menyembunyikan perasaan dan menolak umpan balik tersebut. Nah, ini negatif ya. Oke, B. Membalas dengan kritik terhadap atasan Anda secara terbuka. Oke. C. Mengabaikan umpan balik dan mencari dukungan dari rekan-rekan kerja. D. Menghargai umpan balik tersebut, meminta klarifikasi dan menyusun rencana perbaikan. Silahkan dipilih yang paling tepat. Nah, jawaban yang tepat adalah D ya, menghargai umpan balik. Jadi kalau kita ditegur oleh atasan, kita dengarkan dengan baik-baik dan kita analisa lagi. Jadi menghargai, meminta klarifikasi dan menyusun rencana perbaikan. Oke, aspek subkompetensi keadilan. Subindikator menunjukkan sikap dan perilaku saling berbagi, peduli, dan memiliki solidaritas. Oke, keadilan. Jadi kita dituntut untuk menjadi seorang yang adil. Pak Broto adalah seorang guru di sekolah menengah yang memiliki murid bernama Budi. Budi seringkali kesulitan memahami pelajaran matematika. Suatu hari, Pak Broto mengetahui bahwa Budi memerlukan bantuan tambahan untuk memahami konsep matematika. Bagaimana seharusnya Pak Broto menanggapi situasi ini? Oke, silahkan dipilih dulu jawabannya. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah membuat kelompok belajar kecil yang melibatkan Budi dan beberapa teman sekelasnya untuk membantu satu sama lain. Ya, jadi situasinya ini kan kesulitan memahami pelajaran matematika. Oke, kita lihat dari A, misalkan memberikan pelajaran tambahan kepada Budi secara terbuka setiap hari setelah jam pelajaran. Ini juga bagus. B. Menunggu hingga Budi meminta bantuan. Ini kurang tepat ya kalau kita menunggu sampai dia meminta bantuan, karena kita kan di sini sudah melihat gitu, menganalisa. C. Menyampaikan keprihatinan kepada kepala sekolah. Nah, ini bagus, cuman langkahnya terlalu jauh. Ya, kalau keputusan itu adalah yang cepat, tepat, dan akurat. Yang harus
bisa kita lakukan saat itu. Nah, tinggal A sama D. Nah, kenapa sih tidak A misalkan memberikan pelajaran tambahan kepada Budi secara terbuka? Nih, di sini ada kata-kata secara terbuka. Nah, kalau secara terbuka seperti ini, takutnya anak itu merasa kurang termotivasi, merasa bahwa dia itu hanya satu-satunya yang tidak bisa. Oke, ya. Dan ini setelah setiap hari. Ada kata-kata setiap hari juga setelah jam pelajaran. Nah, takutnya malah si Budi itu tertekan. Ini ada kata-kata secara terbuka dan setiap hari. Jadi ini yang tindakan yang tidak tepat itu. Oke, nomor 6. Di sekolahmu terdapat seorang siswa baru yang sering ditinggalkan oleh teman-temannya. Siswa tersebut terlihat kesepian dan tertutup. Bagaimana seharusnya kamu merespons situasi ini? Oke, silahkan dipilih dulu jawaban yang tepatnya. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah mencoba berbicara dengan siswa baru secara pribadi untuk memahami kebutuhan dan minatnya. Nah, ini nih, memahami kebutuhan minatnya kata kuncinya. A. Menyapa siswa baru itu sesekali dan memberikan dukungan secara perfunctory. Oke, cuman di sini kurang tepat juga ya. Karena di sini kan yang jadi masalahnya itu dia kesepian, tidak memiliki teman gitu. Mengabaikan, nah ini sudah jelas kurang tepat. Meminta guru pembimbing untuk menangani masalah tersebut tanpa campur tangan, ini juga kurang tepat ya. Jadi kita memberikan kasus tersebut, masalah tersebut kepada orang lain. Nah, B itu yang paling tepat karena nanti ketika kita sudah memahami kebutuhan dan minatnya, bisa jadi kita arahkan atau kita minta bantuan seseorang siswa untuk dilibatkan anak tersebut. Misalkan kalau dia ada minatnya ke olahraga, bisa jadi nanti suruh seseorang untuk mengajak dia mengikuti kegiatan olahraga misalnya atau eskul tertentu. Nomor 7, Rina bekerja di Departemen Produksi dan mendapat tugas mendesain alur kerja baru untuk meningkatkan efisiensi. Dia menyadari bahwa ide yang diberikan oleh rekan-rekannya dapat memberikan nilai tambah pada desainnya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Rina untuk menunjukkan sikap saling berbagi dan peduli terhadap kontribusi rekan-rekannya? Oke, jadi si Rina ini harus apa sikapnya? Di mana ada kata kunci saling berbagi dan peduli terhadap teman-temannya. Silahkan dipilih jawabannya. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah B ya. Meminta izin sebelum menggunakan ide rekan-rekan dan memberikan penghargaan atas kontribusinya. Jadi tetap kalau rekan kita yang memiliki ide, kita harus memberikan apresiasi kepada mereka dan meminta izin juga. A itu sudah jelas kurang tepat ya. Karena di sana ada kata-kata mengklaim sebagai miliknya sendiri. C, mengabaikan juga tidak tepat karena di sini kan ada poin positifnya. Bisa memberikan nilai tambah untuk desainnya. Menciptakan presentasi yang menekankan bahwa desainnya adalah hasil kolaborasi tim. Ini juga bagus sebetulnya. Tapi di sini kan apa yang seharusnya dilakukan Rina untuk menunjukkan sikap saling berbagi dan peduli terhadap kontribusi rekan-rekannya. Jadi langkah awal itu sebelum mempresentasikan ya B dulu ini gitu, meminta izin dulu. Oke, aspek subkompetensi ethical maturity menunjukkan sikap dan perilaku kematangan emosi. Oke, di sini kita harus bersikap dewasa, memiliki emosi yang matang. Lia bekerja dalam tim lintas departemen untuk mengatasi masalah pelanggan. Tim telah menyusun rencana yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi Lia memiliki kekhawatiran tentang dampak jangka panjang rencana tersebut. Bagaimana Lia seharusnya mengatasi kekhawatiran ini dengan bijak? Oke, silahkan dipelajari dulu dan pilih jawaban yang tepat. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah
B ya, Lia mempresentasikan kekhawatirannya dengan cara yang konstruktif dalam rapat tim. Jadi ini langkah yang paling bijak dan di sini juga tidak bersifat kritik yang menjatuhkan, tapi kritik yang konstruktif. Jadi kita memberikan masukan. Lia tetap diam, ini juga kurang tepat kalau ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dalam anggota tim atau kita sebagai anggota tim itu perlu disampaikan ya, jangan menutup diri. Lia mengajukan cuti agar tidak terlibat, ini juga menghindari dari masalah ya. Lia menyebarkan kekhawatirannya kepada rekan kerja di luar tim. Ini bisa jadi, cuman ini kurang efektif gitu. Nanti timbul pro dan kontra. Oke, B jawaban yang tepat. 9. Dian, seorang guru menyadari bahwa dirinya telah membuat kesalahan dalam memberikan instruksi pada muridnya. Murid tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik karena instruksi yang diberikan tidak jelas. Bagaimana sikap yang harus dilakukan Dian dalam situasi ini? Ya, kita terkadang sebagai guru itu tidak luput dari kesalahan ya, karena kita hanya manusia biasa. Tapi ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan apabila kita membuat kesalahan, baik itu ketika menjelaskan materi atau melakukan tindakan, sebuah tindakan. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat? Yaitu C ya. Menerima kesalahan dan memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada murid. Jadi kalau kita salah ya kita terima saja karena guru adalah bukan seorang malaikat yang sempurna. Kita pasti pernah mengalami kesalahan. Menyalahkan murid sudah jelas kurang tepat ya, mengabaikan kesalahan juga tidak tepat ya, kita jangan abai. Merahasiakan kesalahan juga tidak tepat. Oke, selanjutnya aspek subkompetensi profesionalitas. Subindikator menunjukkan sikap dan perilaku sesuai profesi guru. Oke, ini kita sebagai guru harus mampu memberikan keputusan tapi sesuai dengan profesi kita sebagai guru. Contoh soalnya, Pak Redi, seorang guru di sekolah dasar, melihat beberapa siswa dari kelasnya bermain di halaman sekolah saat jam istirahat. Beberapa siswa terlihat bermain dengan keras, sementara yang lain hanya duduk di sudut dengan sendirinya. Pak Redi melihat ada seorang siswa yang tampak kesepian. Bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh Pak Redi? Oke, jadi ini sikap seorang guru ya, kita harus melakukan apa nih? Situasinya ini. Oke, silahkan dipilih jawabannya. Jawaban yang tepat dari situasi ini adalah A. Menghampiri siswa yang tampak kesepian dan mengajaknya bermain bersama. Nah, ini kenapa langkah yang paling tepat? Di sini lihat situasinya adalah sekolah dasar ya. Sekolah dasar. Jadi anak-anak masih kecil gitu. Kalau kita panggil, kita obrolin itu nampaknya kurang masuk. Jadi kita lebih ke action yang langsung bisa kita lakukan. Tetap mengawasi ini kurang tepat dan kurang efektif ya. Bergabung dengan kelompok siswa yang bermain dengan keras, nah ini juga tidak tepat. Jadi kita memilih kelompok siswa yang sudah seru gitu. Sedangkan yang sendiri ya sudah biarin saja gitu. Memanggil siswa yang kesepian untuk berbicara di dalam kelas, ini juga kurang tepat ya. Karena ini tidak langsung. Jadi tindakan yang cepat, tepat, dan akurat dalam situasi ini ya udah kita samperin saja. Ayo kita main bersama misalkan. Seperti itu. Oke, nomor 11. Dalam sebuah rapat guru, topik pembahasan adalah strategi mengatasi ketidakminatan belajar siswa. Bu Desi memiliki ide yang inovatif untuk menghadirkan materi pelajaran dengan pendekatan yang lebih menarik. Bagaimana Bu Desi seharusnya menyampaikan ide tersebut? Oke, silakan dipilih dulu jawabannya. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah menyampaikan ide tersebut dengan penuh semangat dan memberikan contoh konkret. Ya, jadi ketika kita punya ide, jangan
Malu jangan sungkan untuk kita ungkapkan. Nah, ini ketidakminatan belajar ya. Dan dia memiliki ide yang inovatif. Kita ungkapkan saja. Dan kita diskusikan mana yang paling tepat yang harus dilakukan. Ini diam saja tidak tepat. Ini bisa saja, tapi ini dengan nada rendah agar tidak mencolok. Nantinya takutnya ini idenya tidak meyakinkan. Menyampaikan ide tersebut secara tertulis kepada sekolah, ini juga kan situasinya kita saat rapat guru gitu kan. Nah, jadi kurang tepat juga. 12. Sesi observasi mengajar di sekolah telah selesai. Dan Bu Tuti mendapatkan umpan balik dari seorang pengamat pendidikan. Beberapa saran diberikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Bagaimana Bu Tuti seharusnya merespons umpan balik tersebut? Oke, silakan dipilih jawaban yang tepatnya. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah bersikap terbuka dan meminta penjelasan lebih lanjut tentang saran-saran yang diberikan. Jadi inilah sikap kita sebagai seorang ASN harus selalu terbuka, mau menerima kritik dan saran, dan mau melakukan perbaikan secara terus-menerus. Mencari referensi lain untuk memperkuat argumennya karena merasa sudah mengajar dengan baik, berarti ini lebih ke kita menentang, gitu, tidak menerima. Merasa bahagia dan menerima semua saran, namun tetap menjalankan rutinitas. Ini bagus, cuman tidak ada keinginan untuk berubah. Menyimpan umpan balik tersebut dan tidak melakukan perubahan, ini jelas kurang tepat. Aspek subkompetensi berjiwa wirausaha menunjukkan sikap dan perilaku inovasi kepemimpinan pantang menyerah. Jadi seorang guru kita harus memiliki jiwa usaha juga ya. Mendirikan usaha kecil di bidang kuliner. Suatu hari ia menghadapi kendala besar dalam pengelolaan keuangan usahanya. Teman-temannya menyarankan untuk menutup usaha tersebut. Bagaimana sebaiknya Doni menanggapi situasi ini? Oke, silakan dijawab dulu. Jawaban yang tepat adalah C. Mencari solusi kreatif seperti mencari investor atau bekerja sama dengan pihak lain. Jadi ini adalah sikap pantang menyerah. Ya, jadi ini nih kata kuncinya di sini yang bagusnya, mencari solusi kreatif. Apapun itu. Nah, A. Menutup usaha berarti kita menyerah. Mengabaikan saran teman dan terus-menerus berusaha mengatasi kendala keuangan. Ini bagus, tapi tidak ada solusi yang langsung bisa mengatasi masalah. Mengurangi kualitas produk untuk menekan biaya produksi, ini juga bagus sih. Cuman tidak tidak menyelesaikan masalah. Jadi mencari solusi kreatif itu kita dituntut untuk mencari solusi-solusi yang bisa membantu usaha kita, dan ini adalah sikap jiwa berwirausaha yang harus ditunjukkan. 14. Bu Nina, seorang guru prakarya, mendapati bahwa para siswanya kurang mampu berpikir kreatif. Bu Nina ingin membangun lingkungan kelas yang mendukung pengembangan kreativitas siswa. Apa yang dapat dilakukan oleh Bu Nina untuk memfasilitasi pengembangan sikap kreatif pada siswa? Ya, di sini kata kuncinya ya. Jadi siswanya kurang berpikir kreatif. Kira-kira apa langkah yang terbaik Bu Nina bisa lakukan? Oke, jawaban yang tepat adalah menyediakan waktu khusus setiap minggu untuk proyek-proyek kreatif. Nah, kita lihat A, memiliki aturan yang ketat dan jelas untuk menghindari kekacauan dalam kelas. Ini tidak relevan ya, karena yang dituntut kan berpikir kreatif siswanya. C. Mengabaikan ide-ide yang dianggap tidak sesuai dengan kurikulum. Kurang tepat. Memimpin proses belajar dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk menyumbangkan ide mereka. Ini sebetulnya bagus. Cuman kalau diaplikasikan kepada proyek-proyek itu akan lebih menumbuhkan sikap kreatif. Kalau ini kan harus diaplikasikan secara terus-menerus.
Tapi kalau proyek-proyek itu lebih ke langsung memberikan mereka peluang untuk berpikir kreatif. Apalagi kan di sini Bu Nina itu adalah seorang guru prakarya. 15. Bayu adalah seorang wirausaha muda yang memiliki usaha kecil di bidang fashion. Suatu hari ia menyadari bahwa tren fashion berubah dan konsumen lebih tertarik pada produk ramah lingkungan. Bayu merencanakan untuk mengubah bahan baku produksinya menjadi yang lebih berkelanjutan. Bagaimana sikap dan perilaku inovatif Bayu dalam situasi ini? Oke, silahkan dipilih dulu. Oke, jawaban yang tepat adalah Bayu melakukan riset pasar dan merancang rencana untuk beralih ke bahan baku yang ramah lingkungan. Jadi itu langkah sikap inovatif yang Bayu lakukan. A. Bayu tetap menggunakan bahan konvensional untuk menjaga kestabilan, berarti ini tidak adaptif dengan keadaan. Bayu memutuskan untuk menutup usahanya, apalagi ini ya, berarti menyerah tuh, pantang menyerahnya tidak ada. Bayu menunggu pesaingnya mencoba bahan baku baru terlebih dahulu sebelum ia mengambil keputusan. Ini kan tidak tentu juga, tidak cepat, tepatan, akurat ya. Jadi ini kurang tepat. Oke, nomor 16. Budi bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang terus berkembang. Pimpinan perusahaan mengumumkan pengenalan teknologi baru yang akan mengubah cara kerja semua karyawan. Bagaimana sikap yang tepat untuk diambil oleh Budi? Nah, untuk nomor 16 ini, silakan rekan-rekan tulis jawaban yang tepat di komen dan bila perlu bersama dengan alasannya. Oke, that's all. Semoga ini bermanfaat. Semangat terus untuk berlatih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.